Hai, selamat datang di video populer. Pada video kali ini kita akan membahas alur film Arrival yang rilis pada tahun 2016. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton pastikan kalian udah pencet subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Arrival tidak menceritakan invasi yang dilakukan para alien untuk menguasai bumi. Film ini mengambil sudut pandang lain, bahasa yang mereka gunakan dan bagaimana manusia serta alien dapat berkomunikasi menggunakan simbol-simbol. Penasaran seperti apa film ini berjalan? Anda harus menontonnya langsung, tapi sebelum itu mari simak sinopsis dan ulasannya lebih dulu berikut ini. Louis Banks harus kehilangan anak perempuannya yang baru berusia 12 tahun akibat penyakit kanker. Cerita berlanjut saat Louis yang merupakan ahli bahasa melihat benda aneh berada di atas langit Montana. Dia tidak mengetahui apapun sampai tiba di kelas. Ia diberitahu bahwa benda itu datang dari luar angkasa. Benda tersebut baru mendarat sekitar 40 menit lalu di Montana dan rupanya mendarat juga di 12 negara lainnya. Alarm kampus dibunyikan dan para mahasiswa dipulangkan termasuk Louis karena keadaan yang cukup mencekam. Dari dalam radio, Louis mendengar bahwa para ahli juga tidak mengetahui apapun mengenai objek misterius tersebut, datang dari mana dan untuk apa ia datang. Mereka khawatir jika benda-benda aneh tersebut bisa membahayakan penduduk bumi. Sampai di rumah, Louis terus memantau berita yang menyiarkan benda tersebut. Pagi hari ia mengetahui bahwa di beberapa negara telah terjadi unjuk rasa besar-besaran. Sesampainya di kelas untuk mengajar, dia pun tidak mendapati satu orang mahasiswa pun. Keadaan mulai berlangsung menegangkan karena perbatasan ditutup dan penerbangan dihentikan. Pemerintah akhirnya menetapkan keadaan darurat dan mengirim sekitar 5.000 pasukan ke Montana. Louis kemudian kedatangan seorang kolonel bernama G.T. Weber yang diperankan oleh Forest Whitaker. Weber mendatanginya untuk menawarkan sebuah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, yaitu menerjemahkan bahasa dari makhluk yang menghuni benda aneh tersebut. Sebelumnya, Louis berhasil menjalankan tugas menerjemahkan bahasa Persia untuk para intelijen Amerika. Gara-gara kemampuan itulah, Louis dipercaya melakukan tugas ini. Weber lalu memberikan atau tepatnya memperdengarkan rekaman suara dari makhluk asing tersebut kepada Louis. Suaranya sih tampak terdengar seperti monster, bergetar, mengaum tapi tidak jelas. Weber melanjutkan perkataannya bahwa jumlah makhluk asing yang menghuni benda aneh itu diperkirakan ada 2. Louis kemudian menjelaskan bahwa akan sangat sulit menerjemahkan bahasa hanya dari suara. Dia harus bertemu langsung dengan makhluk tersebut. Weber tidak menyanggupi permintaannya. Louis lantas menitip pesan untuk Danvers melalui Weber untuk menerjemahkan kata perang dalam bahasa Sanskerta. Louis berjaga-jaga, barangkali bahasa tersebut terhubung dengan bahasa tersebut. Malam harinya Louis terbangun saat Weber datang dan menyetujui permintaannya siang tadi untuk bertemu makhluk asing tersebut. Louis lalu berangkat ke Montana menggunakan helikopter. Di dalam sana, rupanya sudah ada Ian Donnelly yang diperankan oleh Jeremy Renner yang merupakan seorang ahli fisika. Ian bernasib sama dengan Louis, direkrut untuk memecahkan misteri benda aneh itu. Tujuan tim adalah untuk mengetahui apa keinginan mereka, berasal dari mana, dan bagaimana cara mereka sampai ke bumi. Tiba di Montana, mereka melihat kapal alien tersebut untuk pertama kalinya. Berbentuk lonjong dan terlihat membuat Louis bingung sekaligus takjub. Louis dan Ian lantas langsung dibawa ke barak dan bertemu dengan Kapten Marks
yang diperankan oleh Mark O'Brien. Selanjutnya, Louis dan Ian diminta sampel darah untuk dites. Setelah itu mereka diajak ke ruang kendali dan bertemu dengan Agent Halpern yang diperankan oleh Michael Stuhlbarg. Terlihat para petinggi negara-negara di dunia tengah berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari kejadian ini. Sementara itu, Ian menjelaskan bahwa benda asing yang tersebar di banyak negara tersebut punya tekanan atmosfer atau gravitasi yang berbeda. Oleh karena itulah butuh waktu berjam-jam untuk menyeimbangkan oksigen dan tekanan. Hal ini dikhawatirkan bisa menyebabkan manusia mati lemas. Cerita berlanjut saat Louis ditunjuk sebagai kepala untuk menerjemahkan bahasa dari makhluk asing tersebut. Mereka pun bersiap mengenakan pakaian pelindung yang lengkap guna menghindari paparan radiasi yang bisa saja berbahaya. Louis diberi penjelasan bahwa mereka hanya bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh makhluk asing itu. Rombongan pun berangkat dan Louis sudah berjarak sangat dekat dengan benda asing berukuran super besar tersebut. Louis bersama tim lalu masuk ke dalam benda tersebut melalui sebuah lubang berbentuk kotak berupa lorong panjang yang terletak di bagian bawah. Perkataan Ian mengenai gravitasi terbukti benar. Mereka bahkan bisa berjalan di dinding benda aneh tersebut. Tim lalu berjalan kaki di atas dinding-dinding itu dan bersiap menuju ujung lorong yang terlihat bercahaya. Mereka akhirnya sampai di ujung lorong dalam keadaan berjalan terbalik dan mendapati kaca pembatas berukuran besar. Dari sana, Louis dan tim mendengar suara gemuruh yang aneh dari balik tembok kaca tersebut. Tak lama Louis segera melakukan tugasnya. Setelah berhasil mendapatkan suara rekaman, mereka kembali ke markas dan Louis mulai menelitinya. Di sisi lain, kericuhan mulai terjadi di Amerika karena penduduk mendengar kabar keberadaan makhluk asing di bumi. Louis yang mulai fokus, sebenarnya merasa ketakutan tapi dia ingin memecahkan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun membawa sebuah papan tulis untuk mencoba berkomunikasi. Pada percobaan kedua, Louis membawa papan tersebut ke dalam kapal alien. Di sana dia bertemu dengan makhluk ajaib berkaki 7 yang mengerikan. Simbol yang Louis kirimkan membuat mereka bereaksi. Louis juga berani membuka peralatan APD yang dia kenakan dan mengenalkan diri pada alien yang menurut Ian dikenal dengan jenis heptapod. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Bisakah Louis menerjemahkan bahasa alien? Untuk apa mereka datang ke bumi? Fokus utama film ini adalah karakter Louis yang diminta untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa. Permintaan yang disampaikan karakter Weber sebenarnya agak tidak masuk akal. Karena jika Louis bisa menerjemahkan bahasa Persia, bukan berarti dia bisa menerjemahkan bahasa alien. Namun cerita dalam film ini kembali terasa realistis ketika Louis tidak lantas merasa pintar dengan memperlihatkan metode-metode rumit yang tidak jarang terasa mengada-ada. Wanita ini memposisikan dirinya sebagai seorang ahli yang memiliki keterbatasan pemahaman. Apalagi menyangkut kehidupan makhluk luar angkasa dan bahasa mereka. Namun dengan kecerdikannya, sesuatu yang bisa diperoleh dari pengalaman dan mengamati, dia terpikir menggunakan metode yang sangat sederhana, yaitu sebuah papan tulis untuk berkomunikasi. Setidaknya agar mendapat umpan balik dari alien di sana. Scene ketika Louis memperlihatkan sebuah papan tulis bertuliskan human pun jadi salah satu yang memorable dalam film ini. Dalam film juga disebutkan bahwa komponen kimia pembuatan pesawat alien tersebut tidak terdeteksi. Padahal bisa saja pesawat diceritakan terbuat dari bahan rumit dan belum pernah didengar sebelumnya agar terasa lebih bisa meyakinkan para penonton. Tapi Arrival memilih untuk menyuguhkan sesuatu yang nyata, pemahaman manusia yang terbatas. Saat akhirnya mereka bisa berkomunikasi, simbol gambar dipilih sebagai medianya.
Ini pun sesuatu yang realistis karena tidak mungkin juga manusia bisa berkomunikasi menggunakan bahasa verbal dengan alien. Waktu lama yang dibutuhkan Lewis dan tim untuk menerjemahkan simbol berupa bulatan-bulatan semakin menambah kesan nyata dalam film ini. Arrival cukup berbeda dibandingkan dengan film tentang alien lainnya. Selama ini kita disuguhi cerita-cerita tentang invasi yang dilakukan para alien dengan maksud menguasai bumi. Di sini, Anda tidak menemukan itu, melainkan akan ditarik secara emosi karena para alien yang diberi nama Abbott dan Costello tidak mengancam keberadaan umat manusia. Mereka hanya ingin menawarkan senjata.